Halo sahabat Bincang UMKM, kali ini saya mengunjungi salah satu pelaku UMKM yang berada di Cirebon dengan produknya yaitu Teh Medina ya, Teh Tarik Medina. Kebetulan kali ini saya akan coba berbincang-bincang dengan pemilik dari Teh Tarik Medina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Dimas. Pak Dimas ya? Ya. Pak Dimas boleh diceritakan bagaimana sih usaha ini dikelola oleh Pak Dimas? Oh ya. Jadi awal mulanya tuh saya emang asli orang Cirebon, Pak. Ya. Emang saya merantau di Bekasi. Oke. Sekitar 10 tahunan. Sudah jenuh, kita balik kan ke sini. Kita akhirnya mau apa gitu, mau ngapain, mau kerja, saya mau kerja lagi atau mau apa gitu kan. Cuma pikir-pikir ngobrol sama istri akhirnya usaha gitu. Ya. Apa nih yang kira-kira di Cirebon nih yang dibutuhkan gitu kan. Sama istri mikir akhirnya, oh Cirebon tuh daerah panas, tercetuslah saya bikin teh tarik gitu kan. Ide ini pun sebenarnya udah di Bekasi lah gitu, udah booming, cuma di Cirebon belum ada. Jadi saya sama istri ngeliat peluang usaha di sini gitu kan. Karena dari bulan Agustus 2016 barulah kami coba-coba buka Teh Tarik Medina ini Pak, Teh Tarik Jelly. Oke. Nah itu kan terinspirasi bahwa di Cirebon waktu itu belum ada teh tarik. Ya. Nah kenapa dinamakan Teh Tarik Medina itu? Medina gitu. Kalau penamaan sih itu spontan aja ya. Nggak ada historinya apa gitu? Nggak ada kayaknya itu. Istri aja gitu kan spontan, cuma dengar-dengar dari awal itu Teh Tarik itu berasal dari ya. Oh. Ya awal-awalnya emang ngedengar sih mungkin istri dari sana gitu kan, daerah Timur Tengah gitu kan. Jadi ya udahlah namain Medina gitu kan. Mungkin terinspirasi itu. Ya udah jadinya sampai sekarang yang namanya Teh Tarik Jelly Medina gitu. Oke. Itu yang membedakan Teh Tarik Jelly Medina dengan teh tarik yang lainnya apa, Pak? Sebenarnya sama sih, cuma kalau kata pelanggan ya itu cuma bilang kalau Teh Tarik Medina itu pas gitu, rasanya manisnya pas. kita dari bahan-bahan Iya, dari bahan-bahannya kita premium semua, nggak ada yang curah gitu loh Pak. Terus kalau rasa katanya pas gitu loh, tidak kemana. tidak kemanisan ya, tidak pahit gitu kan. Tehnya ada yang kebanyakan pahit gitu kan, ada yang manis banget gitu kan. Kalau alhamdulillah kalau ini juga bukan dari kita pribadi, dari konsumen gitu kan, supaya dari konsumen bilang bahwa pas kalau Teh Tarik Medina itu gitu. Oke, berarti dari rasa itu pas di lidah lah itu. Iya, alhamdulillah. Nah, dari 2016 ke 2023 kan lumayan panjang tuh, Pak. Iya. 7 tahun ya. Nah, apa sih yang Bapak lakukan supaya bisnis ini terus berkembang gitu? Ya, pertama kami coba mencari reseller ya pada saat itu, Pak. Alhamdulillah banyak reseller gitu kan, sudah banyak sampai kita bisa merambah wilayah 3 Cirebon gitu, Ciawi Majakuning lah. Kita bisa pegang gitu. Memang permintaan keluar itu ada juga yang dari luar Pulau Jawa gitu, cuma pada saat itu kita masih bingung ngirimnya pakai apa. Dan teh tarik kita ini, Teh Tarik Medina, alhamdulillah emang tidak pakai bahan pengawet Pak. Jadi kalau di suhu ruang itu nggak kuat lama, paling 2 hari, sehari atau 2 hari udah basi, karena kita nggak pakai bahan pengawet gitu loh. Kalaupun di showcase itu paling lama itu 2 pekan paling lama. 2 minggu? Iya 2 pekan gitu kan, 2 minggu paling lama gitu. Itu juga paling saya kalau ngasih estimasi ke toko itu paling 10 hari, sepekan atau 10 hari, nggak berani lebih. Karena khawatirnya nanti ada kecewa kan dari konsumen, paling gitu. Jadi awalnya gitu kita nyari reseller, nyari jaringan reseller, alhamdulillah udah banyak. Kita via online, Iya via online gitu, penjualan via online. grup Facebook, Ya dari masukin ke tiap grup-grup Facebook kan ada, grup di IG gitu apa. Itu ada, alhamdulillah dapat banyak gitu reseller pada saat itu. dari WA. Dari WA group juga ada gitu kan. Tapi setelah mungkin ya yang kurang saat ini, saya penjualan langsung gitu loh, yang belum. Itu aja Pak. Penjualan langsung ke pelanggan? Iya ke pelanggan, baik mungkin ke arah ke warung-warung gitu kan. Itu belum gitu, belum gitu ini. Berarti sekarang metode pemasarannya lebih banyak menggunakan reseller? Reseller sementara ini gitu loh. Balik ke arah situ. Tapi kita nanti berusaha untuk ngebuka ke arah sana Pak. Nanti ke arah masukin ke warung-warung gitu lah. Kita juga lagi berusaha nyari tenaga ini ya, bantuan gitulah, ibaratnya sales gitu kan, sales
buat ini spreadingan. Nah, 2016 itu kan 7 tahun yang lalu lah. Ya. Itu kan mungkin Bapak ngalamin ya suka dukanya memasarkan produk baru di tahun itu. Ya. Seperti apa, Pak? Awal-awal saya juga sempat sih Pak, lagi sebelum sebelum online jalan itu kan, belum orang ini, saya pernah juga nawar-nawarin gitu kan. Sebelum itu emang saya sebelum kerja ya baru pindah bikin ini, saya nawar-nawarin juga. Ada juga yang nolak gitu kan. Iya, pernah gitu saya nongkrong di Bima gitu kan, CFD laku cuma berapa, sampai hari kedua malah saya nggak laku, cuma bayar itu doang, keamanan doang gitu kan. Ya Allah, udah bilang gitu. Tapi ya setelah itu alhamdulillah gitu, setelah grup itu di grup Facebook, grup WhatsApp gitu kan, alhamdulillah banyak peminat, banyak yang mau jadi reseller. Nah baru dari situ gitu loh. Cuma emang perjuangannya panjang gitu kan. Ya silih berganti lah reseller juga. Terus kita juga sampai menemukan komposisi yang pas itu butuh proses, Pak. Itu berapa lama tuh? 2016 kan mulai usaha teh tarik ini. Nah, untuk menemukan komposisi pas itu berapa lama? Mungkin sekitar setengah tahun ya kayaknya. 6 bulan? Iya, jadi kan awalnya kan kita juga belum pas, ada yang dikomplain gitu kan, ini kemanisan. Ini kurang inilah, kurang itulah gitu kan. Ya, itu kan kritik membangun menurut kami gitu kan. Alhamdulillah setelah itu sampai kita menemukan komposisi yang pas mungkin sekitar setengah tahun. Oh, itu proses yang lumayan lama ya, 6 bulan baru tercipta ya sebuah produk teh tarik yang memang diminati pasar ya. Iya, alhamdulillah. Nah, semenjak itu ada nggak kisah-kisah atau cerita menarik yang bisa di-share ke teman-teman sobat UMKM yang memotivasi Bapak untuk terus bertahan gitu mengembangkan produk teh tarik ini? Kalau motivasinya sih ya ketika intinya sih kalau dari saya sih ketika kita terjatuh tuh harus segera bangkit gitu loh. Jangan kalau sudah jatuh ya sudah gitu loh. Kan awalnya juga kita juga emang sulit gitu kan ngejual ini. Itu orang juga banyak minuman apa gitu kan. Karena dengan lama-kelamaan terus dengan kita berusaha dan jangan lupa dengan berdoa gitu kan, mohon pada Allah, alhamdulillah gitu loh. Jadi intinya sih terus semangat, Pak. Oke, omset pertama di tahun pertama itu berapa kenaikannya, Pak? Misalnya di tahun pertama berapa pieces, tahun kedua berapa, sekarang berapa? Kalau awal-awal sih lagi belum pada kenal, masih sedikit ya mungkin ya, saya juga nggak sempat ngitung. Berharap 100 per hari. Iya, saya cuma berharapnya kecil. Saya sehari itu bisa ngejual 100 saja, alhamdulillah banget, 100 cup gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah sampai berapa bulan baru kesampaian, dan mungkin setelah reseller itu banyak, sampai ada mungkin kami tuh reseller tuh sekitar 30 orang lah, kalau nggak salah 30 orang. Reseller tuh, itu alhamdulillah itu. Mungkin bisa penjualan tuh per hari tuh kami produksi itu bisa sampai 1000. Oh, 1000? 1000 sebelum kena pandemi ya, Pak? Ya. 1.500. 1000 sampai 1.500 cup itu. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Berarti di bawah 2021 ya? Iya. Makanya pas mulai pandemi itu agak berkurang karena kan iya tahun kedua kan mungkin sekolah-sekolah kan dibatasin gitu kan. Dan kami juga banyak masuk ke sekolah gitu kan. Reseller juga banyak gitu yang masukin ke ini kan ke kantor-kantor, banyak istilahnya, banyak yang waktu itu kan setelah work from home ya kan, work from home itu mulai banyak berkurang, anak-anak sekolah banyak libur, itu berkurang drastis banget gitu loh, Pak. Oke, berarti untuk bisnis minuman pandemi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan omset turun ya? Ya, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Tapi besar nggak penurunan itu? Ya, bisa dikatakan ya nggak terlalu besar sih, cuma lumayan gitu, Pak. Nggak terlalu besar banget, tapi ya lumayan, ada efeknya, ada dampaknya ke kami gitu loh. Oh, siap. Nah, dari periode tersebut kira-kira strategi apa yang dilakukan nih, kan pandemi, waktu itu pandemi nih, Pak Dimas. Pandemi kan otomatis akan mengurangi omset tadi ya, untuk penjualan dari teh tarik ini. Nah, strategi apa yang dilakukan waktu itu Pak Dimas ketika menghadapi pandemi? Pada saat itu ya kita berusaha
ini lagi Pak, berusaha masarkan lagi, terus berusaha nyari produk lain buat sampingannya gitu kan. kurma yang menunjang Ya ada produk-produk lain, contohnya ada susu kurma pada saat itu kita bikin, kefir. terus kefir, terus ada kopi juga kita bikin gitu kan, kopi yang kekinian itu kan, kopi susu itu kita bikin segala macam. Intinya sih kita buat ngebantu ya perekonomian kita sampai ya kayak gitu. Ada pernah jual kurma, saya madu juga pernah. Itu kalau buat peningkatan Medinanya mungkin ya paling ya tetap berusaha aja ngejual di sosmed gitu Pak. Oke. Nah, berarti kan sekarang udah mulai pulih nih, pandemi udah mulai berakhir ya. Sekarang udah memasuki era seperti dulu lah. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi pasar kedepannya nih? Paling kita nanti berusaha buat istilahnya buat spreading ya Pak, nyari tenaga sales buat masukin ke warung-warung yang itu apa, yang ada showcase-nya gitu. Ya tempat tongkrongan anak-anak muda lah, intinya sih seperti itu. Paling ya kita mencari 1 atau 2 orang sales buat penjualan langsung gitu ke konsumen gitu kan, gitu. Paling itu sih mungkin sementara yang saya pikirkan itu. Soalnya kalau mungkin dari reseller sudah jelas berkurang kan, nyari reseller juga emang tidak mudah karena banyak produk yang baru juga gitu kan. Selain Medina kan udah pada masuk juga di Cirebon, ada yang bikin tidak apa gitu kan. Nah itu paling strategi kita buat ngantem pasar langsung gitu Pak, yang toko-toko yang ada showcase, itu warung-warung yang ada showcase, paling itu sih. Oke. Nah, mungkin teman-teman saya mau tanya nih kepada Mas, berapa sih omsetnya? Kalau untuk sekarang tuh sebulan sekitar berapa ya kotor tuh? 20-an lah paling, 17 sampai 20 juta. 20 juta. Iya. Nah, itu teman-teman menarik ya. Di rumah itu bisa menghasilkan 17 sampai 20 juta. Dengan berapa cup itu, Mas? Kalau sehari sekitaran mungkin bisa 200 sampai 300 cup Pak. Itu kalau lagi normal ya, istilahnya anak-anak sekolah masuk gitu kan. Tapi kalau anak-anak sekolah libur kita juga belum ngukur sih, tapi yang jelas ada dampaknya gitu. 200 sampai 300 cup per hari. Nah, itu tenaga kerjanya dari mana aja, Pak? Berdua sama istri atau Ada 1 karyawan. karyawan? Oh iya, 1 karyawan. Buat bagian produksi dulu malah sampai 5 orang gitu. Terus sama kurirnya 1, jadi 6 orang gitu buat Sebelum pandemi itu? sebelum pandemi itu. Ya. Nah, apa namanya? Mungkin ada tips nih buat teman-teman sobat UMKM ya, dari Pak Dimas. Ya, tips atau motivasi bagi yang mau memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Apalagi Pak Dimas ibaratnya sudah melewati masa 7 tahun ya untuk usaha ini. Ya. Paling tips dan motivasi dari saya ketika awal usaha itu jangan cepat menyerah ketika belum jalan, atau nanti ketika sudah jalan terus ada masalah terus terjatuh, harus segera bangkit dan jangan lupa minta sama yang memberi rezeki, Allah. Itu aja paling motivasi dari saya. Oke, terima kasih teman-teman sobat UMKM yang telah menyaksikan channel ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dimas memberikan inspirasi buat kita semua bahwa usaha itu jangan menyerah ya, harus terus berjuang untuk kehidupan perkembangan usaha kita sendiri. Cukup sekian ya dari channel Bincang UMKM, nanti ikuti liputan selanjutnya.